Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus, kata semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan pesunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Bersoraklah bagi Tuhan seluruh bumi, bergembira bersorak bermazmur, bermazmur dengan kecapi dan lagu nyaring. Bersoraklah dengan sangkakala. Biarlah
sebab Dia datang untuk hakim di bumi. Tuhan datang menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dengan keadilan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangan-Nya. Bacaan kedua menurut 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 6. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain Dia yang percaya bahwa Yesuslah Anak Allah? Inilah Dia yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Rohlah yang bersaksi, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Yohanes 15 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
Kasih persahabatan yang menghidupkan, dasar khotbah dari Yohanes 15 ayat 9 hingga ayat 17. Saudara, kita tentu tidak asing dengan satu kalimat ini. Kalau kamu berhasil maka banyaklah orang yang mengaku sahabatmu. Tapi ketika kamu gagal, kamu akan tahu siapa yang sesungguhnya menjadi sahabatmu. Lalu kita kemudian diingatkan gitu, siapa saja teman kita yang hadir pada masa susah. Kita lihat satu demi satu, oh ini oke, ini teman, oh ini sahabat. Ini rasanya ya biasa saja, bukan teman, bukan juga sahabat, tapi oke lah gitu, baik begitu. Cuman kita juga kemudian ingat, ada yang terbalik saat ini. Kalau dulu mungkin isunya tentang kalau kamu berhasil, maka kamu akan lihat banyak orang mengaku sahabatmu. Kalau kamu gagal, maka yang sesungguhnya sahabat itu hanya sedikit jumlahnya. Tapi saat ini saudara, ada kondisi yang sedikit berbalik. Kalau susah ada orang yang cari sahabatnya, kalau senang lalu lupa. Kalau susah, tahu tuh kepada siapa kita harus berhutang. Tapi kalau sudah senang lupa bayar hutangnya. Bahkan ada orang yang dihutangin itu hidupnya lebih glamor, lebih luar biasa di media sosial ketimbang yang memberi hutang. Yang memberi hutang ini sederhana aja, biasa aja gitu. Tapi yang berhutang itu luar biasa. Sampai kaget-kaget sendiri. Perasaan ini kemarin baru pinjam duit nih di saya. Kok hidupnya udah luar biasa di media sosial begitu. Yang ditunjukkan betapa luar biasa hidupnya. Padahal kemarin baru saja berhutang. Jangan kayak gitu ya, kalau hutang tuh harus dibayar gitu. Jika susah cari teman, jika senang lupa teman. Tapi jangan-jangan saudara-saudara, ini relasi kita dengan Tuhan. Kalau susah kita cari Tuhan. Kalau senang kita lupakan Tuhan. Ada satu puisi dari Joko Pinurbo dalam buku Perjamuan Kongguan. Beliau baru dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu, 1 atau 2 minggu yang lalu berpulang ke rumah Bapa di sorga. Puisinya dia itu cuman kalimat yang pendek begitu dan dia bilang apa di puisi itu? Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Nomor kontak hilang semuanya. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu. Lalu Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Agak satir memang, tapi dia menggambarkan mungkin begitulah relasi manusia dengan Tuhan. Kalau sudah ada bencana baru kita mencari Tuhan. Pertanyaannya saudara, bagaimana cara pandang Tuhan pada kita? Yohanes 15 dalam bacaan kita ayat 9 hingga ayat 17 memberikan kita kisah tentang kasih persahabatan yang menghidupkan. Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Ada relasi saling yang diteruskan oleh Kristus. Dia mendapatkan kebaikan, isi hati Bapa itu, teladan kasih dari Bapanya. Lalu ia teruskan kepada muridnya. Apa yang keluar dari hati Bapa diterima oleh hati Kristus. Lalu Kristus pun meneruskan kepada murid-muridnya. Yang menarik, kita tahu bahwa latar belakang para murid ini kan macam-macam. Kita juga nggak bisa pastikan apakah mereka ini orang yang kasihnya penuh dalam kehidupan keluarga. Kalau ibarat air dalam satu gelas itu, air itu penuh,
kasihnya, atau separuh kasih yang mereka dapat dalam keluarga, atau sedikit kasih yang mereka dapat dalam keluarga. Apakah murid-murid ini hidupnya juga sudah baik? Kita nggak mendapatkan kepastian itu. Tapi yang pasti adalah mereka juga manusia biasa seperti kita, yang juga berdosa seperti kita. Tetapi luar biasanya Tuhan Yesus, saudara, apa yang ada dalam isi hati Bapa, Yesus terima dalam hatinya, tapi dia nggak menahan untuk dirinya sendiri. Dia teruskan kepada muridnya, karena Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Bukan karena apa yang ada dalam diri para murid yang membuat Yesus merespon itu dengan mengasihi mereka. Tapi apa yang ada dalam hati Kristus itulah yang ia terima dari hati Bapanya, itu yang kemudian ia berikan kepada muridnya. Ini ajaran Kristus yang harus kita pegang. Ini dasar kasih itu. Kalau kita mau mengasihi, menunggu respon dari orang, kita akan sulit. Karena itu Yesus mengajarkan bahwa kasih itu harus lahir dari hati kita, bukan dari tindakan orang pada kita. Bu, saya itu sudah menunjukkan kasih. Tapi tega-teganya waktu saya melakukan hal yang baik, dia dengan seenaknya merespon. Saya kan gak minta, kamu yang memberi. Tumben, sudah sadar ya? Oh, baru bertobat ya? Kok baru ingat sekarang? Padahal waktu saya lakukan itu sudah doa luar biasa supaya ini persoalan selesai. Saya tunjukkan kebaikan itu, tapi agak menyakitkan responnya. Tumben, sudah sadar ya? Oh, baru tahu sekarang. Saudara-saudara, mengasihi itu peluang kecewanya itu besar. Kita harus sadari itu. Karena apa? Menunjukkan kasih itu kan kolaborasi antara apa? Perasaan kita dan tindakan kita. Perasaan dan tindakan itulah ketika kita melakukannya. Tapi kalau respon orang yang menerima kasih itu membalas tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita bisa kecewa. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu jangan sampai bergantung pada respon orang. Tapi apa yang ada dalam hati kita. Karena Bapa mengasihi aku, apa yang ada dalam hati Bapa itu Yesus terima dalam hatinya. Dan dia mengasihi muridnya itu karena sesuatu yang lahir dari hatinya. Artinya Bapak Ibu apa? Urusan kita adalah yang perlu kita apresiasi ketika kita menyatakan kasih kita adalah dalam hati kita itu ada kasih. Sudah itu cukup. Urusan kita dengan Tuhan itu. Ketika kita mengasihi ya karena dari Tuhan, dalam hati kita yang penting. Bukan apa isi hati orang itu. Karena itu kan Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Yesus lanjutkan dengan apa? Tinggallah dalam kasihku itu. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kalian. Hendaklah kalian tetap hidup sebagai orang yang kukasihi. Rupanya saudara, keputusan hidup kita itu menjadi penting. Kita mau hidup sebagai apa? Sebagai orang yang dikasihi Allah atau sebagai orang yang tidak dikasihi oleh Allah. Ini sepertinya hanya cara pandang biasa, sepertinya hanya konsep. Tapi ini berpengaruh loh pada tindakan-tindakan kita. Orang yang punya cara pandang yang hidup sebagai orang yang dikasihi Allah akan berbeda perilakunya dengan orang yang
cara hidupnya sebagai orang yang merasa mungkin tidak dikasihi oleh Allah. Sederhananya begini, bagi kita yang sudah menikah, istri yang yakin benar bahwa suaminya mengasihinya akan jauh lebih bahagia, lebih sukacita ketimbang istri yang tidak bisa mendapatkan kepastian. Tuhan, apakah suamiku mengasihi aku? Ketika kita ragu, apakah benar dia mengasihi? Itu ngenes, sedih. Apalagi kalau misalnya benar ketahuan, dia nggak mengasihi misalnya. Begitu juga suami. Ketika tidak yakin atau tidak pasti, dia terus bertanya-tanya dalam hati, benar nggak istriku ini mengasihiku? Ketika ada pertanyaan itu dan orang kemudian hidup dalam konsep berpikirnya sendiri, aku nggak dikasihi oleh pasanganku, sedih Bapak Ibu. Ngenes orang bilang gitu. Anak dan orang tua juga gitu. Kalau melayani di sekolah-sekolah itu, kalau saya lihat ada anak yang sedih, yang luar biasa muremnya, teman-temannya bernyanyi, dia diem saja. Saya tanya, Miss, anak itu kenapa? Kok kayak sedih banget? Missnya itu beberapa kali itu dalam kasus yang berbeda bisa jawab, iya Bu, Sakno itu anak broken home, dia selalu tanya, Miss, mami papi itu sayang gak sama aku? Anak itu begitu. Tapi juga kan ketika orang tua misalnya, orang tua yang diantarkan oleh anaknya tinggal ke rumah panti usiawan misalnya. Bukan karena mereka gak mengasihi, tetapi mungkin itulah keputusan terbaik. Tapi apa yang muncul dalam hati orang tua? Ya ampun, aku nih gak dikasihi ya. Tersisa pertanyaan, aku nih gak dikasihi ya oleh anakku. Kok bisa begini? Kalau orang bertanya aku itu dikasihi atau enggak, cara pandangnya itu sudah buruk begitu, nanti tindakan-tindakan yang keluar juga akan buruk. Jadi kita juga enggak heran kalau kok ada ya sepasang kekasih hanya karena cemburu dia bunuh pacarnya misalnya. Ya karena cara pandangnya sudah buruk, merasa enggak dikasihi, lalu kemudian keluarlah cara pandang yang buruk yang terus ada di kepalanya dan lahirlah tindakan yang buruk. Kalau hati kita penuh dengan kasih, tidak ada ruang kosong dalam hati kita sehingga tidak akan bisa juga kita berbuat jahat pada sesama. Karena itu Tuhan Yesus bilang apa? Tinggallah dalam kasihku itu. Hiduplah sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Supaya kita punya cara pandang yang benar dan tindakan yang keluar pun menjadi benar. Itulah yang Tuhan katakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Luar biasa Tuhan. Dia gak memandang kita ini sudah benar atau enggak, dia mengasihi bukan karena respon hidup kita yang sudah benar. Tapi ya Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, dan Tuhan ingatkan untuk jalani hidup. Satu bagian yang penting adalah hidup sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Itu yang harus kita ingat-ingat. Hiduplah sebagai orang yang yakin benar kita dikasihi Tuhan. Untuk apa semua itu Tuhan berikan pada kita? Kenapa Tuhan yang harus meyakinkan kita bahwa kamu dikasihi, tinggallah dalam kasihku itu. Supaya apa? Supaya sukacita kita sempurna. Ayat 11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepada kamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau kita ini gak punya rasa sukacita dalam hati, jangan-jangan akarnya adalah kita tidak tinggal dalam kasih, yaitu cara pandang kita yang tidak merasa dikasihi oleh Allah. Padahal apa sih yang kurang yang Allah tidak berikan pada kita? Dan
Ketika dikatakan supaya sukacitamu penuh, kata penuh itu supaya sukacitamu sempurna. Kata yang sama yang dalam Filipi 4 ayat 19, Paulus mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Kepenuhan itu yang berasal dari Kristus yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Kenapa harus hidup sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan? Harus ada itu dalam hati kita supaya sukacita itu penuh. Itu yang Tuhan mau. Kalau hati kita penuh dengan kasih Allah, sukacita kita penuh, percayalah kita hadapin segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Mungkin sedikit ada khawatir dan takut, tapi kita yakin aku dikasihi oleh Tuhan. Itu penuh hidup kita. Dan bagian yang kedua dalam bacaan ini, kasih persahabatan yang menghidupkan itu diberikan gambaran tentang kerelaan berkorban. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Saudara, apa yang menarik dari perkataan Tuhan? Kita ini dibawa dalam pertemanan yang level up begitu. Jadi awalnya hanya teman mungkin, tapi kemudian Tuhan kemudian membawa kita lebih dari teman, sahabat. Yang kita bisa berbagi. Dia bilang, rahasia yang Bapa sampaikan padaku, ku beritahukan semuanya kepadamu. Lah kalau cuma teman biasa itu kan kita gak akan bagi rahasia kita. Tapi kalau sudah naik tingkatnya, sudah jadi sahabat, kita akan mudah menceritakan apa saja. Pergumulan-pergumulan kita sekalipun. Apa yang rahasia kita sampaikan. Anda bayangkan, hidup kita ini gak sempurna-sempurna amat. Banyak sekali celah dan dosa kita, tapi Tuhan menjadikan sahabat kita bukan karena kualitas hidup kita sudah baik, bukan karena kualitas iman kita juga sudah baik. Tapi Yesus menjadikan kita sahabat. Dia mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Yesus gak menjadikan kita hanya teman biasa. Dia juga tak menunggu-nunggu kapan waktunya kita binasa. Karena mungkin perlakuan kita sangat menjengkelkan bagi Tuhan mungkin. Tapi ia jadikan kita sahabat. Kalau orang dapat penghargaan itu Grammy Award misalnya, itu mesti ada prestasinya. Nobel sekalipun mesti ada hal baiknya. Tapi kita saudara, kalau dihitung-hitung gak ada baik-baiknya kita. Tapi Tuhan mengangkat kita, membuat lebih dekat pada kita dan menyebut kita sahabat. Ada kerelaan. Sahabat itu kan tidak menginginkan hal buruk terjadi pada sahabatnya. Dan itu ada dalam hati Tuhan Yesus bagi kita. Kasih persahabatan itu berkorban, bukan mengorbankan sahabat. Jangan terbalik. Kerelaan mengambil resiko. Kerelaan untuk saling tolong menolong, saling melengkapi. Ada dua kisah persahabatan yang menjadi cerita dalam sejarah dunia yang begitu luar biasa. Yang pertama, saya minta tolong ditayangkan gambarnya. Tentang kisah Fransiskus dari Assisi dan Sultan Malik Akhali. Ketika perang salib itu terjadi, kita tahu perang salib itu antara Kristen dan Muslim terjadi dan dunia begitu luar biasa kacaunya karena perang salib yang semakin memecah belah antara umat. Di tengah situasi yang genting itu saudara, Fransiskus dari Assisi datang menemui Sultan Malik Al-Kamil di tepi sungai Nil di Mesir.
Ketika ini sudah terjadi perpecahan, mereka berupaya supaya perdamaian itu ada. Mereka berupaya supaya kekerasan sudah tidak bisa dibalas dengan kekerasan. Dunia ini butuh perdamaian. Kebaikan, saling hormat, menghormati dapat mengubah hati banyak orang. Dan cerita persahabatan ini menjadi warisan dunia yang mengingatkan kita bahwa kita harus membangun persahabatan di tengah kepelbagaian. Jangan membangun permusuhan. Dan ketika pertemuan pemimpin dunia tentang bagaimana mengupayakan perdamaian dunia, cerita Fransiskus Assisi dan Sultan Malik ini selalu diangkat. Diingatkan. Perdamaian dunia jauh lebih penting daripada kekerasan hati yang menimbulkan perpecahan. Dari mana muncul persahabatan ini, saudara? Karena kerelaan berkorban. Ini kerelaan mengambil resiko yang luar biasa. Padahal yang mengajukan perang, yang terus mendorong perang itu ada dari sisi Roma. Tapi Fransiskus Assisi mengambil jalan lain, mengambil resiko dan membangun persahabatan supaya dunia ini damai. Tapi juga ada persahabatan yang lainnya, saudara. Yang rasanya mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar cerita ini. Ketika orang yang buta dan orang yang lumpuh bersahabat. Gambar yang kedua, bisa minta tolong ditayangkan. Muhammad yang buta, lalu temannya Samir yang lumpuh, ini cerita di Syria. Ketika yang buta ini bergantung penuh pada yang mampu berjalan, sementara yang mampu berjalan ini, yang buta ini bergantung penuh pada yang lumpuh, dan yang lumpuh ini bergantung penuh pada yang buta karena dia bisa berjalan. Jadi dia yang bisa melihat, dia tuntun temannya bagaimana harus melangkah gitu. Persahabatan yang luar biasa, yang menceritakan tentang yuk, kita di tengah konteks kepelbagaian ini bangun persahabatan, jangan permusuhan. Jangan semakin memicu situasi yang memecah belah bangsa. Sudah cukup di dunia sana yang kemudian hancur lebur karena perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi kita dipanggil. Kristus itu menjadi sahabat kita bukan supaya berhenti kita di situ aja jadi sahabat Kristus. Tapi Tuhan mau supaya kita juga punya kasih persahabatan yang menghidupkan. Di tengah kepelbagaian ini kita harus bangun persahabatan. Di tengah dunia yang carut marut dengan kebencian dan permusuhan, kita harus membangun kasih persahabatan seperti yang Kristus ajarkan. Karena itu apa yang harus melekat di dalam dasar hati kita? Hiduplah sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Punya jiwa persahabatan. Maka sempurnalah sukacitamu dan genaplah yang Tuhan katakan, Allah akan memenuhi segala keperluanmu dalam kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat kami menjadi sahabat. Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami, meneguhkan, mengingatkan kami supaya kami menjalani hidup sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya kasih itu mengalir dalam hidup kami, supaya hati kami boleh membawa perdamaian bagi sesama kami. Supaya kasih persahabatan itu boleh menghidupkan sesama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus bekerja dalam hidup kami, supaya sukacita kami terus menjadi sempurna di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.